Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Quran bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya terbata-bata, baginya 2 pahala. Pasti bukan level kita 2 pahala. Pasti kita pengen al-mahir, amin. Bukan hanya sekedar ucapan, ini kehadiran kita di tempat ini merupakan realisasi dari keinginan itu. Soal sampai atau tidak bukan urusan kita. Yang jelas kita terus berproses. Dalam hidup ini kan begitu semuanya. Ya, tugas kita terus berproses. Harapan itu harusnya melahirkan proses. Sampai atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas tugas kita memaksimalkan setiap proses. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran tadabbur ini merupakan salah satu proses. Semoga dengan proses ini kita sampai ke tingkat al-mahir. Amin. Ya rabbal alamin. Sehingga insyaallah kita senantiasa didampingi oleh malaikat mulia lagi berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Amin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selesaikan janji saya dulu. Hari ini saya ingin menyampaikan perubahan kata kerja mudhari, kata kerja bentuk sedang ketika dimasuki kembali oleh huruf lam. Ya. Ada yang perubahannya ketara, misalnya alam nasroh ketara. Ada huruf ha yang mati, sukun, karena ada lam. Namun ketika walam taf'alu misalnya, nah kosan itu kan tidak ada huruf yang sukun karena ada alif. Nah bagaimana kita menjawab itu? Insyaallah kita tuntaskan hari ini. Sebenarnya ini sudah sekian kali tuntasnya, tapi nyatanya memang nggak pernah tuntas. Ya. Masih halus Pak. Gitu. Sabar ya Pak. Dan memang ya begitu ilmu. Di ayat ke-41, kandungan ayat 41 kemarin, itu tantangan Allah Subhanahu wa taala agar kalau mereka berasumsi bahwa orang mujrimin itu sama dengan orang yang muslimin, orang mutakin itu sama dengan orang mujrimin, coba buktiin dari mana kamu bisa nyangkut ngomong begitu. Apakah kamu punya kitab? Ini tuh. Apakah kamu punya janji, punya komitmen dengan Allah sampai hari kiamat, ataukah kamu punya sekutu-sekutu? Kalau memang punya sekutu, falyatu bisyuraka, coba datangin sekutu-sekutu itu. In kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, kalimat seperti ini selalu kita temukan dalam Al-Quran. Dan selalu in-nya itu nggak bisa dijawab. Contoh, in kanu shadiqin, jika mereka adalah orang yang benar. Mereka disebut benar kalau mereka bisa menghadirkan syuraka, sekutu-sekutu. Berarti kalau mereka tidak bisa menghadirkan syuraka, maka berarti mereka tidak shadiqin. Shadiqin lawannya kadhibin, berdusta. Jadi seperti itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi
suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Dan jika kamu tidak sanggup dan tidak akan pernah sanggup untuk berbuat. Jadi ketika dia bisa membuat satu surat maka berarti dia shodiqin. Tapi kalau tidak bisa membuat maka berarti kadhibin. Alhamdulillah. Itu kita membaca kebiasaan-kebiasaan Quran sampai kita punya format memahami. Oh berarti kalau tidak terwujud innya maka berarti lawan dari shodiqinnya. Itu kandungan ayat ke-41. Yang jadi PR-nya adalah perubahan kata. Mengetahui apa bahasa Arabnya? A'lamu lebih. Kalau mengetahui dia madinya apa? Alima. Sedangnya Ya'lamu artinya mengetahui. Bismillah. Lamu. Orang ketiga. Saya buat di sini. Ini orang kedua. Orang pertamanya A. Ini catatannya udah banyak, nggak usah dicatat. Banyak banget. Ya. Sampai ngirim sendiri. Gitu. Jadi kalau belajar begini, ini kesimpulannya kalau yang misalnya minggu kemarin nggak ikut ngaji, sebenarnya nggak ketinggalan. Ya, sebenarnya nggak ketinggalan gitu. Bahkan mungkin ada yang baru itu jangan merasa ketinggalan, sama. Yuk, coba kita cermati. Ini membutuhkan ketelitian. Di awal huruf ini dari 14 ini, hurufnya ada berapa perubahan hurufnya? Ini perubahan seluruhnya. Huruf awalnya ada berapa? Apa saja huruf awalnya? Ya, ta, a. Nah cuma 4. Ya kan? Cuma 4. Ini di awal dulu, kita melihat di awalnya dulu. Ya, ta, ya, ta, semua alif, nun.
Itu awalnya, berarti cuma 4 huruf. Jadi fi'il mudhari itu kalau tidak di depannya ya, kalau nggak itu ta, kalau nggak itu nun, kalau nggak itu alif. Di awal sudah? Ya, sekarang coba kita ngelihat akhir. Akhirnya ada berapa macam perubahan? Lemah. Kan? Nah, coba sekarang kita inventarisir dulu. Ada berapa macam U dari 14? Ada berapa U-nya dari 14 itu? Ya nun, alif, 5. 1, 2. Betul? 2. Ini 3, 4, 5. Oke? Berarti kita ini kan 1 akhir 5 kali. Betul? Kesimpulannya 5 kali dhamma. Selesai dhamma. Yang pakai ani. Ani itu berapa? Ada 4. Ani ada 4. Ani. 4 kali yang 4 kali ani ini bisa di ini lagi. Ini ya, ini ta, ini ta, ini. Jadi dari 4 itu 1 ya, 3 ta. Nah, ini alon-alon banget ini. Ya. Ini pelan-pelan banget. Maka berarti kalau kita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bani. Berarti ada 4 kemungkinan kan? Ada 4 kemungkinan. Oke, selain ani apa lagi? Pertama tadi u, dhamma. Yang ciri-ciri pertama dari akhir fi'il mudhari. Kedua cirinya ada ani. Ada ani tadi ada 4. U ada di 5, 5, 4, 9. Berarti tinggal 5 lagi. Apa lagi? ya, Una. Yang un ada berapa? Ada 2. Un 2. Nomor 3. 2 kali una, una. 2 kali una itu bisa kita bagi lagi. 1 pakai ya, 1 pakai ta. 9 tambah 2 11. Tinggal 3 lagi. Apa yang 3 itu? Ani. ya, Ini sudah? Ini sudah? Ini sudah? Sudah? Yang belum? Ini kan? Berarti yang belum kita bahas kan tinggal 3 ini. Ini. Nomor 4 berarti 2 kali sukun nah. 2 kali sukun nah itu dapat dibagi 2 lagi. Ada ya, ada ta. Tinggal 1 lagi nih. Ina. Ya. Nomor 5 1 kali a. Jadi kalau
disebut fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang, yang nggak akan keluar dari 5 kemungkinan ini barisnya. Kalau tidak ani, kalau tidak ani, una. Kalau tidak una, lagi tadi? Sukun nun. Sukun nun. Kalau tidak itu ina. Ina ini khusus untuk engkau satu orang perempuan. Sehingga misalnya ta'lamina, engkau satu orang perempuan mengetahui. Kalau ini ke siapa ya? Ini dia perempuan satu orang. Ini dia orang dua orang perempuan. Berarti ini siapa? Mereka perempuan. Mereka perempuan. Ini engkau satu orang laki perempuan, engkau dua orang perempuan. Ini berarti kalian perempuan. Apa bedanya kalian perempuan dengan mereka perempuan? Enggak, dari segi ini, dari segi bahasa ya. Bedanya ya sama tak. Ini sama-sama sukun nun kan? Mati na. Kalau ya berarti mereka perempuan. Kalau tak, kalian. Tuh. Yang lamun, tak lamun. Ini mereka laki-laki. Ini kalian laki-laki. Belakangnya sama-sama waw nun. Betul? Bagaimana membedakannya? Di depannya. Kalau di depannya ya, berarti mereka. Kalau di depan tak, kalian. Fahim? Sekarang saya ambil contoh acap. Agak panjang dikit lah contohnya. Astaghfir. Apa artinya? Siapa yang mohon ampun? Aku mohon ampun. Berarti ada di sini kan? Aku mohon ampun. Kalau kami mohon ampun, nastaghfir. Oke. Kalau dia laki-laki mohon ampun, yastaghfir. Kalau engkau laki-laki mohon ampun, tastaghfir. Lanjut semua bersedia. Sekarang engkau perempuan mohon ampun. Memang perempuan ribet memang. Ini buktinya. Tastaghfirina. Engkau satu orang perempuan mohon ampun, tastaghfirina. Coba ribetnya. Kalau engkau satu orang laki, tastaghfiru. Tastaghfiru. Tastaghfirina. Ribet kan? Ya, berubahnya banyak. Menjelimet. Ini memang perempuan jelimet. Nah, gitu. Saya kasih contoh lagi. Al-habu. Apa artinya al-habu? Siapa yang pergi? Saya pergi. Kalau kami? Nazhabu. Engkau? Tazhabu. Dia laki-laki? Yadhabu. Engkau perempuan? Tadhabina. Mereka perempuan pergi? Ini sama ini nggak nyambung. Yadhabna. Kalau kalian perempuan pergi?
Ngelotok banget. Bukan dari bulan dari dulu. Berapa tahun yang lalu udah ngelotok banget nih. Kebanyakan opor Pak gitu. Kebanyakan opor. Bisa jadi banyak opor. Opor ayam. Opor apa ketupat. Iya. Perempuan tuh banyak pikirannya Pak Ustaz. Dikira lagi nggak mikir kali. Pikir lagi. Kalau soal berpikir, bedanya laki sama perempuan itu seperti ayam dengan bebek. Ya, kalau bebek itu diem aja, tahu-tahu telurnya udah banyak. Kalau ayam kotek, belum nelur. Perempuan ya. Nah, saya nggak ngomong. Laki diam itu mikir sampai bertelur banyak. Perempuan juga mikir Pak. Mikir juga aja. Cuma kadang-kadang banyak ngomongnya daripada mikirnya. Kodratnya Pak. Kodratnya. Ini cara tadabur, cara orang tadabur belajar bahasa Arab gitu loh. Ini cara orang tadabur belajar bahasa Arab. Karena pola yang seperti ini di pesantren cukup menghafal satu pola. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'ala, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu dihafalin semua. Kasih contoh. Nah, kita tidak disuruh untuk menghafal itu, tapi diperlihatkan. Bedanya apa? Kekuatan analisa aja ada di sini. Contoh ini tadi kan karena kita analisa nih. Di depannya tadi ada 4 kemungkinan. Kalau nggak ya, ta. Kalau nggak itu, na. Kalau nggak itu, alif. Sampai situ paham? Jadi kalau demikian, ibu dari yang banyak ini fokus ke yang ini aja nih. Fokus ke yang, oh ini gampang nih. Yang una ini gampang. Yang una itu gampang, tinggal membedakan di depannya. Kalau ya, ya'lamun mereka laki-laki, ta'lamun kalian. Dan dalam Quran ini termasuk yang terbanyak. Boleh? Dilihat hampir di setiap ujung ayat Quran itu kalau nggak pakai mereka nggak itu kalian. Ini paling banyak. Nah ini saya sebut mengapa mudah tadi karena ketemunya di Quran banyak. Yang sedikit itu ini. Berarti yang sulit bahasa Arab itu cuma 3 dari 14. Betul? Cuma ini yang lamna, ta'lamna, ta'lamina. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Tadi yazhabu apa artinya yazhabu? Dia pergi. Kalau dia tidak pergi, pakai lam. Dia pergi tadi apa? Yazhabu. Ini dulu. Yazhabu. Karena ini ada lam. Lam itu menjadikan sukun. Yang mana yang disukunkan? Yang u. Berarti yang bacanya u tadi ada berapa? 5. Berarti semua yang 5 itu kalau di depannya ada lam pasti hurufnya sukun. Alam nasroh, alam yaj'al, lam yalid, walam yulad. Lam ta'lam, alam ta'lam. Jadi kalau yang 5 ini, yang u, kalau di depannya ada lam, maka u menjadi
Syukur. Oke, coba dipahami dulu. Tadinya saya berencana ini habis Ramadan ini kita mau wisuda S2-nya. Jadi ini bulan Mei ini saya mau lanjut S3 gitu. Saya cuti dulu kalau gitu. Saya cuti dulu. Jadi karena boleh mau cuti nggak jadi dah nggak jadi. Atau begini, saya jadi salahnya bukan di mana-mana, saya selalu mencari salahnya di saya. Ini saja hari ini sudah lancar banget, besok berubah di pelajaran lain, 2 minggu kemudian bahas lagi, kayak lupa lagi gitu. Sehingga saya berpikir, oh mungkin latihannya kurang banyak. Jadi satu tema itu dilatih terus. Latihannya kembali kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kita padahal sebenarnya ketika menjelaskan ayat itu sesungguhnya sesama dengan sedang latihan. Oke, pertama kesimpulannya. Yang baris akhirnya U, kalau dimasukin lam jadi syukur. Berarti sudah 5. Saya lompat dulu di sini. Ini yang nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4 ini berarti ini kan? Mereka dan kalian kan? Mereka perempuan dan kalian perempuan. Dimasuki apa saja nggak berubah. Berarti kalau yang U menjadi sukun tadi ada 5, yang ini tidak berubah. Lam ya'lamna, lam ta'lamna. Saya pakai misalnya jangan lam. Lan ta'lamna, la ya'lamna, nggak berubah. Dimasuki apapun nggak berubah. Berarti 5 tambah 2, 7. Sudah 7. 14 berarti tinggal 7 lagi. Saya hapus dulu nih. Oh, ini agak lengkap ini. Ini lam. Kita, ya, paham ya kalau tulisan kita? Kita. Kali ini tadi lam tetap. Berarti tetap. Yang nun Pak, yang tetap. Yang ini sukun nun. Yang 2 ini mereka dan kalian. Sekarang kita masuk ini ani. Bagaimana dengan ani kalau dimasuki huruf lam? Misalnya yang lamani dia 2 orang laki-laki mengetahui. Kalau kita tambah lam di depannya, dia 2 orang laki-laki tidak mengetahui. Saya buat sini. Berarti kalau 2 orang laki-laki pergi jadi apa? Yadhabani. Yadhabani, dia 2 orang laki-laki pergi. Kita pakai satu aja dulu contohnya. Sementara yang ani tadi ada 4. Bisa juga di sini tak.
Kalau ini dimasukin lam, Ya. maka ni-nya buang. Buang ni. Uang ni. Sehingga jadinya lam yazhaba. Ini masukin lam, tinggalnya a. Ani dimasukin lam, tinggal a. Kita ambil contoh Quran. Tukadziban. Apa itu tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban. Berarti kalau kita cocokin dengan tulisan kita ini, ada 3 kemungkinan, betul? Dia 2 orang perempuan mendustakan, engkau 2 orang laki-laki mendustakan, engkau 2 orang perempuan mendustakan. Ada 3 kemungkinan. Kan di situ tuh tak. Kalau ini ya. Paham nggak maksud saya? Oke, tak tulis. Tukadzibani. Oke? Tak. Ini yang ada ani tadi ada 4. 3 pakai tak, 1 pakai ya. Berarti probabilitasnya di sini. Dia 2 orang perempuan, engkau 2 orang perempuan, engkau 2 orang laki-laki. Tukadziban, dia 2 orang perempuan mendustakan, engkau 2 orang laki-laki mendustakan, engkau 2 orang perempuan mendustakan. Itu kita cocokin dengan ini. Ternyata kita belum menunggu jawaban. Buka terjemah. Engkau di situ, engkau 2 orang laki-laki. Sudah? Kalau yang ada ani dimasukin lam jadinya buang ni-nya. Tinggal a saja. Kan a itu aslinya kan? Ta'lamani, dia 2 orang perempuan mengetahui. Kalau dia 2 orang perempuan tidak mengetahui, tambah lam ta'lama. Ini tadi 5, ini 4. 5, 4, 9. Tambah ini 2, 11. Berarti tinggal 3 lagi. 3 lagi. Yang mana yang 3 itu? Wow. Ini. Ini kan? Saya nyari sudut di sini. Ya. Lamuna, atau di sini boleh tak lamuna supaya sekalian. Ya. Kalau dimasukin lam, maka buang nun, ganti alif. Jadi ini untuk yang 2 ini, 2 sama ini, buang nun, ganti alif.
Kalau yang tadi yang 4 ini buang nun aja kan? Ya. Ni. Sekarang ganti alif. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Kalau mereka tidak mengetahui, lam. Ya'lamu. Lam. Ya'lamu. Nih. Atau lam ta'lamu. Kalau lamnya dibuang, ini nunnya harus balik lagi. Alif dibuang ganti ni. Faham? Saya mau di mana lagi sini, Pak? Ini siapa saya? Segede ini whiteboard kurang. Perhatikan ayatnya. Fa'in lam. Coba kita aplikasikan pelajaran kita tadi. Ininya gak usah dulu, supaya jangan bingung. Lamnya saja dari mulai. Lam taf'alu. Kalau lamnya dibuang jadinya apa ini? Taf'aluna. Tahu dari mana? Nah ini pelajarannya. Kan kalau orang yang nggak ngerti kan bingung kita jelasin. Karena masukin lam ini syaratnya dibuang nun ganti alif. Maka ketika lamnya dibuang, ini nunnya harus balik lagi. Buang alif ganti nun dibalik. Faham? Lam. Lam taj'al. Lam taj'al. Lamnya dibuang. Kalau lamnya dibuang, yaj'aluna. Yaj'aluna. Faham? Udah dua. Berarti tinggal berapa lagi? Satu. Mana yang belum dari 14 ini? Yang ini kan? Yang ini sama, ini buang nun juga. Enggak diganti, enggak ada yang diganti. Oh, hilangin aja. Ta'lamina. Aslinya kalau dimasukin lam, berarti kalau demikian yang dibuang nun bukan 4, ada 5. Oke? Yang dibuang nun ani, kan buang nun yang 4, dibuang nun 5 sama ini. Setelah masuki lam jadi lam tak lami atau Tak lami. lami itu ya. Tak lami. Kan tadi kan tak lamina, minya panjang kan? Ya. Kemudian ada nah. Sekarang yang dibuang nunnya. Jadi minya tetap panjang kan? Jadi itu terakhir itu ya jadi Pak. Iya. Iya sukun. Ya sukun. Kalau saya sebut nahmadu, nahmadu
Apa artinya? Nahmadu. Mas. Nahmadu. Hamidah. Oke, tulis dulu dah. Ya. Alasannya kadang-kadang nggak kelihatan tulisannya Pak. Nah. Nahmadu. Jadi artinya kami memuji. Nahmadu, kami memuji. Saya memuji Ahmad. Engkau memuji Tahmadu. Engkau perempuan memuji Tahmadu juga. Tahmadina. Mereka perempuan memuji Tahmad. Yahmadna. Yahmaduna. Lancar. Lagi bagus ya? Lagi bagus. Channelnya lagi. Sinyalnya lagi kuat. Nggak terpengaruh dengan perang Iran ya? Alhamdulillah. Nah, baru. Sekarang kita ubah menjadi engkau satu orang perempuan memuji. Tak Madinah. Kalau ditambah lam tak madi. Oke? Masalahnya di mana lagi sih? Masalahnya Lupa gampang. masalahnya. Udah dibongkar semua, udah paham. Ini semua perubahan tadi nanti dimasuki apa saja di sini. Misalnya lan. Ya. Kalau yazhabu dimasuki oleh lan berubah menjadi yazhaba. Yang berbeda cuma di yang 5 ini. Nih. Yang lainnya sama perubahannya. Paham nggak maksud saya? Contohkan tadi, yang lama ini ditambah lam depannya? Lam. Yang lama nunnya dibuang kan? Gitu. Kalau di sini dimasukin lan artinya tidak akan. Tidak akan. Di sini sama. Yang lama, yang beda cuma di sini. Lan. Jadi kalau U menjadi A, kalau masukin lan, yang lainnya perubahannya sama dengan perubahan lam. Coba dipahami dulu. Ini 2 pelajaran untuk hari ini. Yang berbeda cuma di sini tadi di yang 5 U. U kalau ada lam sukun. U kalau ada lan fathah. Ya. Sementara perubahan lainnya sama dengan perubahan lam. Berarti kalau bahas lam sudah beres, dimasuki dengan membahas lan, perubahannya cuma 5. U menjadi A, sisanya sama. Sekarang saya contohkan gini. Lan taf an. Ini surah Al-Baqarah itu fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sama bunyi akhirnya. Ya. Ini aslinya taf'aluna. Tapi karena dia masuki oleh lan, dibuang nun ganti alif, sama dengan dimasuki oleh lam, buang nun ganti alif. 2 bahasa. Lan lam. Lam itu yang berubah ya cuma domah saja. U sukun, kalau lam a. Kalau orang kedua jadi apa Pak? Ya lama. Sama dengan perubahan lam. Yang lain sama aja. Sama. Cuma ini yang ini aja nih. Yang berubah, yang beda itu cuma yang 5 U, domah 5. Yang lainnya sama. Dimasukin lam
atau dimasuki lan. Lam tidak, lan tidak akan. Kita temukan dalam Al-Baqarah ketika Bani Israel diberi makanan manna dan salwa, mereka kemudian berkata, lan nas biro, kami tidak akan sabar. Dia udah bosan makan mana dan salwa. Kami pengen kacang adas, bawang putih, bawang merah, ketimun. Ya, kata Allah, kalau kamu pengen itu balik aja lagi ke Mesir, kembali ke asal kamu. Nah, pertanyaan bahasanya di sini mengapa menjadi nasbiro? Karena ada lan. Kalau di sini ditambah lam, nasbir. Berarti kalau lan nasbiro, asumsinya kalau lan dibuang jadinya nasbir. Paham gak maksudnya? Nah itu tuh mengutak-atik ayat Quran untuk belajar bahasa Arab. Diulang. Saya ulang. Ini tadi kita temukan dalam Al-Quran. Lan nasbiro, kami tidak akan sabar. Pelajarannya ini kan huruf, ini huruf, ini fi'il. Buang dulu hurufnya. Kalau huruf lannya dibuang, maka ini menjadi u. Sehingga kita tahu aslinya. Coba buka ayat ke-42-nya. Yang tadi masih yauma yuk syafu. Ini kan 14 nih, 14 ini ada tadi hapus. Sekarang kita bertemu dalam Quran yuk syafu. Ini kita hapus. Ini di sini berarti ya. Ini yang lama nih. Yuk. Jangan bahas artinya dulu. Arti nomor sekian. Ubah aja ini jadi 14 dulu. Orang kita kadang-kadang itu apa artinya apa sih Posa? Udah pusing dulu. Arti itu sebenarnya jauh lebih gampang, tinggal lihat terjemahan. Tinggal lihat kamus. Yang sulit itu mengubah ini 14. Yuk syafu. Kalau dua orang yuk syafani. Kalau mereka yuk syafuna. Kan yang diubah kan ujungnya aja. Ada. Udah kasih harapan di sini ya, PHP gitu. Gampang banget. Yuk syafu, kalau dua yuk syafani. Begitu di sini. Kenapa bisa berubah? Karena pengaruh ini. Yang ini kalau dia sudah u ya u terus. Kalau dia a terus. Nggak usah diubah begini. Yang diubah cuma ujung. Berarti kalau mereka yuk syafuna. Nah oke, supaya kita nggak penasaran. Yuk syafu itu artinya apa sih? Kasyaf. Kasyaf itu menyingkap, membuka. Ya, kasyaf itu artinya menyingkap atau membuka.
Ini kalau saya mau nyingsing ini jadi begini, itu namanya yukshafu itu. Kelihatan betis? Nah, itu menyingkap namanya dalam bahasa Arab. Yukshafu. Fahim? Tinggal mengubah 14. Dapat satu kata dengan perubahan 14. Kita terusin 14-nya. Dia perempuan menyingkap. Tuk kan tuk syafu. Dia dua orang perempuan menyingkap. Tuk syafani. Mereka perempuan menyingkap. Yuksyafna. Coba ini sama ini sama nggak? Sama. Bedanya pada nomor 3 kan? Nah itu yang saya sebut dengan kemudahan itu. Tuk syafu, tuk syafani, tuk syafuna. Engkau perempuan menyingkap. Tuk syafina. 2 syafani. Kalian perempuan menyingkap. Tuk syafna. Saya menyingkap. Saya menyingkap. Udah dihapus sih Pak. Uksyafu. Kami ada oksigen ready. Dihapus jadi nggak ada contekan. Itu tahap pertama. Nah kalau ini tadi yang pola ini tadi dengan perubahan dimasukin lam dan lam sudah bisa, dan kita mengubahnya 14 sudah bisa, maka kata apapun yang kita temukan tinggal dimasukin di apa namanya kolom-kolomnya ini. Yang banyak itu dia, mereka laki-laki, kalian laki-laki, kami, saya. Jadi yang banyak di Quran cuma ini. Dia laki-laki, engkau laki-laki, kemudian mereka laki-laki, kalian laki-laki, saya, kami. 6. Dia, engkau, mereka, kalian, saya, kami. Saya buktikan. Ujung ayat 42. Tadi kan baru yauma yuksyafu kan? Berarti yauma yuksyafu artinya hari dia menyingkap. Oke, sudah selesai di situ. Hari dia menyingkap. Ujungnya yastati'un. Ada ya, wamnun. Berarti masuknya di sini. Oke? Mereka laki-laki. Nah, kalau kita sudah tahu masuk ke sini, yang paling sulit pindahin ke sini dulu supaya nanti membuatnya gampang. Kalau yastati'un, mereka sanggup, mereka mampu. Sekarang kalau di sini dia yastati'u, buang aja waw nun. Tinggal buang waw nun. Pindahin ke sini. Yastati'u. Dia sanggup. Dia mampu. Kalau dia 2 orang laki-laki sanggup? Yastati'ani. Dia 2 orang sanggup. Mereka yastati'una.
ubah 14. Kalau yastati'un saya tambah di depannya lam, buang nun. Siapa artinya? Apa? Bagaimana terjemahkan? Lam yastati'u, mereka tidak sanggup. Saya ubah titiknya. Kalian tidak sanggup. Aslinya istato'a. Ya, istato'a. Jadi berarti kalau fi'il mudhari, kesimpulannya ini tadi sudah kita detailkan, sekarang kita ambil judul besar. Fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang itu kalau dimasuki oleh lam maka dhammah menjadi sukun. Yang lainnya sama dengan yang tadi. Kalau dimasuki lam maka dhammah menjadi fathah. Yang lainnya ada yang dibuang nun, ada yang dibuang nun ganti alif, yang dibuang nun ada 5. U berubah menjadi sukun Ada 4. 5. Buang nun ada 5. Berarti tinggal berapa lagi? 9. Udah 10 kan itu? Yang tidak berubah Itu 2. Siapa yang gak berubah? Mereka perempuan dan kalian perempuan. Tinggal satu lagi. Ina. Lihat ayat 44. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis. Yukadzibu. Siapa mendesakan itu? Dia. Satu orang laki-laki ubah 14. Yukadzibu, yukadzibani, yukadzibuna, tukadzibu, tukadzibani, yukadzibna, tukadzibu, tukadzibani, tukadzibuna. Engkau perempuan? Tukadzibina, tukadzibani, tukadzibna, ukadzibu, nukadzibu. Selesai. Lanjutin lagi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nastadriju. Ini masih ngacak-ngacak untuk memantapkannya tadi. Nastadriju. Jelas kami kan di sini? Kami mengulur. Nastadriju. Namanya istidraj. Nastadriju. Saya mengulur. Astadriju. Setelah nastadriju taruh di sini ya. Yastadriju. Ubah 14. Fahim? Oke, sampai di situ pelajaran bahasa Arab. Janji saya sudah saya penuhi. Perubahan fi'il mudhari judulnya. Perubahan fi'il mudhari dimasuki huruf lam dan lam. Dua di sana pelajaran hari ini. Dimasuki oleh huruf lam dan lam.
Ternyata perubahan lam dan lan itu ketika masuk ke fi'il mudhari itu yang berubah cuma yang 5 tadi, u. Bisa sukun, bisa fathah. Kalau fi'il mudhari itu nggak ada yang kasroh kan? Ya. Fi'il nggak ada yang kasroh. Fi'il nggak ada yang jar. Isim. Ya. Jadi fi'il itu ciri akhirnya kalau nggak a, u. Gitu? Kalau nggak a, u. Ada ani Pak Ustaz. Ani. Ya, tapi itu tidak umum. Ya. Nah, kalau yang ani, una tadi itu perubahannya sama dengan lam. Maka disebut yang berubah kan cuma yang tadi, yang 5. Oke, balik ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di pikiran kita masih ingat tadi isi ayat 41. Ayat 41 itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mempersepsikan sama orang bertakwa dengan orang yang berdosa. Sama aja mah ngaji nggak ngaji, sama aja sholat nggak sholat. Ya itu, gitu. Itu asumsi dari sebagian mereka. Maka Allah katakan, memang kamu ngomong begitu ada dasarnya nggak? Ada kitabnya nggak? Bahkan terakhir ada sekutu kamu nggak? Ada geng kamu nggak? Kalau ada datangi geng kamu. Inkar musodikin. Jika mereka benar. Masukin dulu di sini. Nah sekarang masuk ayat 42. Yauma yukshafu. Apa tadi yukshafu artinya? Menyingkap. Menyingkap. Yauma yukshafu, hari ketika disingkap. Ansakin, sakin itu betis. Sakin betis. Maaf, ini tadi yang yukshafu bukan menyingkap tapi disingkap. Iya. Ada yang kelewatan dari saking fokus. Itu asal katanya kasyafa. Yak shifu. Kalau diubah menjadi, oke, pelajaran lagi nih. Ini yaksifu, kalau diubah bahasanya menjadi yuk syafu, ini ini di. Yaksifu dia menyingkap, yukshafu dia disingkap. Berarti perubahan dari me ke dia Pak. Coba bandingin ini sama ini. Alif sama domah. Tadi domah juga menjadi ma. Tadi fatah juga menjadi domah. Apalagi? Nah, jangan sebut kasrohnya. Huruf sebelum akhir. Ini kan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir juga menjadi fatah. Jadi domahkan huruf yang pertama, fatahkan sebelum akhir. Yo. Ternyata belum bisa lagi juga ayatnya. Kita bahas dulu ini. Perubahan dari me ke di, perubahan dari me ke di, dhammah kan huruf pertama, fathahkan huruf sebelum akhir.
Oke. Apa perubahan dari bentuk mudhari ke di? Rumusnya domahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Cuma 2 itu. Sekarang kita contohkan. Tadi yas ta. Saya ambil contoh yang panjang kan? Apa arti yastaghfiru? Dia memohon ampun. Aktif apa pasif? Aktif. Ya, aktif. Memohon ampun. Kalau dia dimohonkan ampun, berarti mengubah menjadi fasid. Jadinya huruf pertamanya adalah ya, berarti ubah ya menjadi yu. Huruf sebelum akhirnya apa? Fa. Tadi rumus sebelum akhirnya di fathah. Berarti yastaghfiru, dia mohon ampun. Yustaghfaru, ini kita hapus saja nih. Dimohonkan ampun. Dia dimohonkan ampun. Yakrimu. Yakrimu. Aktif apa pasif? Aktif. Wah, langsung. Karena Langsung. Orang ketara kok, Cok. Barisnya. patah di atas. Yakrimu, ianya dia. Yang mulia. Artinya apa nih? Dia Mulia. Dia mulia. Dia mulia. Kalau dia dimuliakan, bos. Yukrom. Alhamdulillah akhirnya agak tertipu saya. Jadilah ya enggak. Yang penting kan akhirnya husnul khotimah gitu. Terakhir ini memang mudah, Pak. Gitu. Sering ketemu. Sering kita temukan dalam Al-Quran. Wa ilaihi turja'un. Nah, ini turja'un aktif apa pasif? Pasif. Pasif. Ya. Ini nah jangan terpengaruh kepada huruf nun, waw nun. Ya. Ini kan huruf tambahan. Ya. Aslinya huruf akhirnya adalah ain. Berarti sebelum akhirnya jim. Turja. Ain. Waw nun ini kan untuk mereka tambahan. Wa ilaihi turja'un, coba terjemahkan. Dan ilaihi, kepadanya turja'un, Dikembalikan. siapa dikembalikan? Kalian dikembalikan. Kalau ya tanya seganti dengan ini, mereka dikembalikan. Akhirnya bisa pulang dengan lega juga saya. Pelajaran nahu. Iya. Habis. Apa terjemahannya? Yuktalun. Kotara dari kotara. Dibunuh. Mereka Dibunuh. mereka dibunuh. Ya, mereka dibunuh. Oke, jadi ayat 42 baru sampai yuksyafu. Ya. Oke? Yauma yuksyafu. Yuksyafu tadi menyingkap, maaf. Yuksyafu tadi artinya disingkap. Kasyaf. Kalau dalam orang makrifat maka namanya mukasyafah. Apa sih sebenarnya mukasyafah itu? Kadang-kadang diterjemahkan terlalu belibet.
tadi kita nggak tahu, sekarang jadi tahu, itu sudah dapat kasyaf namanya. Dibuka ya. Diungkap. Udah tersingkap kan? Nggak tahu itu kan nggak ada yang nutup. Apa yang menutupnya itu ketidaktahuan. Ketika ketidaktahuan itu ditutup dengan ilmu, maka jadilah kasyaf. Kenapa berhenti Pak? Ya. Kenapa berhenti sikap? Oh, nggak sabaran sih. Baik, balapannya belum nyampe. Ini menggambarkan nanti di hari kiamat, hari Krodit. Hari Krodit. Ya. Ketika hari yang sedang Krodit itu, hari kiamat itu, mereka digambarkan dengan menyingkapkan coba bayangin orang mau lari coba. Ya. Kalau yang pakai gamis seperti begini kan? Nah, gitu. Kalau nggak bisa berlibat. Di saat Krodit itu mereka disuruh sujud, disuruh sholat, jangan sujud, disuruh sholat. Bisa nggak? Bisa kalau di waktu senggangnya dia sholat. Waktu di dunia. Logikanya mana? Biasaannya sholat. Kalau dia biasa sholat, tapi kalau dia nggak biasa sholat, waktu senggang saja nggak biasa sholat, apalagi waktu Krodit. Itu gambaran ceritanya sepintas, menggambarkan orang yang tadi mempersamakan antara orang yang mukmin dengan orang yang berdosa, itu sebenarnya mereka nggak berbuat. Contoh begini, sholat nggak sholat mah sama aja. Kalau memang sama, ibu milih mana, sholat apa enggak? Enggak. Saya ulang. Iya benar. Sholat nggak sholat mah sama aja. Kalau memang benar begitu, mendingan sholat atau enggak? Nggak usah. Berarti salah. Berarti orang yang mengucapkan seperti itu, dia sendiri nggak sholat, paham nggak? Karena dia berasumsi sama aja dia nggak sholat dengan orang yang sholat, gitu loh. Itu dalam kondisi senggang saja dia nggak mau sholat, apalagi nanti hari kiamat. Apalagi di masa Krodit. Apalagi masa perang. Baik ya. Pak Ustadz, pasifnya yastaqimu berarti yustanso. Ininya diraga. Ya. Ininya diganti jadinya alif terganti. Alif. Jadi yustato. Tonya dua rokat. Karena kalau panjang ini difatahkan jadi sulit kan? Oh iya. Ya. Paham nggak? Ya. Oh. Jadi yustatoi u sulit dibaca. Ininya ya-nya berubah menjadi alif. Sehingga tonya menjadi dua harokat. Biasanya begini. Kayak kalau gitu jawabannya pasti selalu orang. Fahimna. Oke, alhamdulillah. Insya Allah akan kita selalu ulangi. Tapi saya berharap kalau ada waktu tolong dirapiin. Yang tadi pembagian 5 tadi ada u, ada ani, ada una, dan perubahannya kalau dimasuki oleh huruf lam atau lat tadi. Ya, insya Allah itu jadi catatan yang sangat berguna untuk membuat bahasa Arab yang tadi terkesan banyak banget, yang lamu, yang lamani, yang lamuna, tak lamu, tak lamani, yang lana, tak lamu, tak lamani, tak lamuna, tak lamina, tak lamani, yang tak lamna, alamu, nak lamu. Banyak banget. Padahal kalau di surat itu ternyata cuma hanya 5. Nah, kita berusaha menyederhanakan. Orang yang bisa menyederhanakan berarti orang yang akan paham. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum. Assalamualaikum